Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas suatu materi yang kita kasih judul hati-hati order palsu di trading saham atau istilah kerennya fake order. Mari kita mulai berdiskusi. Kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar nanti. Sebelumnya yang saya sampaikan beberapa disclaimer. Jadi yang pertama, video ini akan menggunakan bahasa sederhana supaya bisa dipahami awam, sehingga mohon maaf kalau nanti tidak sesuai dengan textbook istilahnya. Kemudian bila ada nanti penyebutan kode saham, itu ditujukan untuk belajar, bukan merupakan perintah jual atau perintah beli. Setiap trader itu kami paham, mereka memiliki style trading masing-masing. Kenali gaya trading personal sebelum teman-teman menentukan cara menganalisa suatu saham. Karena setiap style trading tertentu memiliki analisa tertentu yang tidak sama. Nanti di video ini akan menggunakan aplikasi POS dari Panin Sekuritas. Apabila ada teman-teman yang tertarik membuka RTN Panin, nanti bisa kontak Intan di 0813 3505 8305. Atau nanti bisa lihat saja di kolom deskripsi. Karena ada beberapa informasi penting juga di kolom deskripsi. Mari kita mulai. Sobat Profita, ada pertanyaan dasar nih yang pernah ditanyakan kepada saya. Pertanyaan seperti ini. Apa sih yang menyebabkan harga saham itu naik atau turun? Apakah fundamentalnya, apakah teknikalnya gitu kan? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka jawaban saya adalah yang menyebabkan harga naik atau turun itu adalah adanya transaksi. Jadi karena ada transaksi itu, maka harga akan naik atau turun. Kalau banyak yang agresif beli, harga akan naik. Kalau banyak yang agresif jual, maka harga akan turun. Kalau banyak yang optimis, maka harga akan naik. Kalau banyak yang pesimis, artinya pesimis itu menjual, gitu kan, maka harga akan turun. Sesimpel itu. Nah, jadi nggak peduli apapun beritanya, bagaimanapun kondisi perusahaannya, itu nggak peduli. Contoh deh, sekarang banyak perusahaan yang laporan keuangannya jelek, tapi harganya malah naik. Banyak perusahaan yang berita di media bagus-bagus, laporan keuangannya untung, habis mengakuisisi tambang X, habis mengakuisisi perusahaan B yang disinyalir akan membuat harga saham naik, tapi malah harganya turun. Gitu kan? Jadi intinya ada transaksi itu. Bila nggak ada transaksi, maka harga akan diam. Mau beritanya bagus, kalau nggak ada transaksi, harga diam kemana-mana gitu kan. Nah, dengan menilai transaksi inilah nanti kita bisa memprediksi harga suatu saham akan naik atau turun. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Kalau banyak yang optimis, harga akan naik. Kalau banyak yang pesimis, harga akan turun. Jadi itu yang mempengaruhi psikologis pasar. Wah, ini yang transaksi banyak yang mau beli nih, harga akan naik nih. Nah, itu adalah transaksi. Jadi prinsip dasarnya adalah bila banyak yang agresif pembeli, harga akan naik. Bila banyak yang agresif menjual, harga akan turun. Jadi orang ngantri beli sama orang ngantri jual banyakkan mana nih? Kalau banyak yang antri beli, harga akan naik nih. Tetapi kalau banyak yang antri jual, harga akan berpotensi turun. Itu prinsip dasarnya. Gitu kan? Nah, tetapi gitu kan, terkadang ada aktivitas jual atau beli yang palsu di suatu saham. Jadi antri jualnya itu palsu. Antri belinya itu palsu. Jadi yang sebelumnya kita sudah pede banyak orang antri beli, ternyata antriannya hilang. Gitu kan. Antriannya hilang gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan fake order, teman-teman, atau order palsu. Apa itu? Kalau kita definisikan adalah adanya pemasangan order atau antrian pada harga tertentu untuk kemudian dibatalkan, di-cancel ataupun diamen, dirubah nilainya. Nah, jadi kita sudah pede nih pagi-pagi. Wah, ini yang antri beli banyak nih, gitu kan. Kita pede berpotensi harga naik, asumsi kita.
setelah kita beli, yang tadi antri hilang. Itu yang disebut dengan fake order atau order palsu. Tujuannya apa? Order palsu itu oleh beberapa pihak itu ditujukan untuk mempengaruhi persepsi terhadap harga saham. Tadi saya bilang, jadi kalau kita pagi-pagi ngeliat antri jual itu banyak gitu kan, wah ini harga akan turun nih, kita segera jual aja. Ternyata kemudian hilang itu yang antri jual, harga naik. Nah, kita kecewa, sakit hati. Atau sebaliknya, pagi-pagi kita lihat yang antri beli ini banyak nih. Asumsi kita harga akan naik, kita ikut beli. Nggak taunya yang antri beli tadi hilang tiba-tiba. Dibatalkan, harga turun, hanya kita. Nah, itulah tujuan dari fake order, mempengaruhi persepsi pasar terhadap harga saham. Nah ini, yang kedua ini tadi, memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat agresivitas, baik beli maupun jual, yang tinggi. Sehingga pasar terpengaruh. Ya penjelasannya yang tadi itu. Pagi-pagi harga masih nggak kemana-mana, yang antri beli banyak, kita berpikir harga akan naik, kita ikut beli. Nggak taunya ternyata itu order palsu. Nah, yang ketiga adalah membentuk persepsi support resisten. Misalkan nih, kita tahu supportnya 200. Kemudian kita lihat, oh iya, terkonfirmasi. Karena banyak yang antri jual atau antri beli di harga 200. Sehingga ini adalah supportnya. Gitu kan. Jadi seakan-akan kita pede dengan support resisten di angka tersebut. Padahal ternyata itu palsu, di cancel habis itu. Nah, jadi siapa yang melakukan fake order ini? Jadi intinya siapa saja bisa melakukan fake order. Misalkan saya nih, ya saya pura-pura aja beli deh di harga 500 misalkan. Punya uang 500 juta misalkan. Kemudian nanti habis order saya batalkan lagi, ya bisa. Jadi siapa saja bisa melakukan fake order, tetapi ada bedanya apabila fake order itu dilakukan oleh retail atau oleh dominan owner atau smart money atau bandar tadi. Kalau yang dilakukan oleh retail itu biasanya transaksinya kecil. Sementara kalau yang melakukan DO atau bandar itu transaksinya gede. Itu. Yang kedua adalah kalau retail yang melakukan nggak berpola, acak. Oh, karena kita nggak saling kenal, si A, si B nggak saling kenal. Sementara kalau dominan order itu biasanya, saya ulangin, biasanya membuat pola tertentu. Nggak selalu, tapi biasanya membuat pola tertentu. Nah, dari pola-pola inilah yang nanti kita bisa pelajari. Itu. Kemudian yang ketiga adalah nggak mempengaruhi pasar. Kita kalau saya ngantri cuman batalin 5 juta, 10 juta nggak ngefek. 100 juta nggak ngefek. Tapi kalau miliaran, gede, ratusan juta, itu mempengaruhi psikologis pasar. Nah, bisa dipahami ya. Nah, macam-macam fake order, yang pertama fake order beli palsu, ya kan? Pura-pura beli padahal dibatalkan, gitu kan? Order jual ya pura-pura jual dibatalkan, gitu kan? Nah, cara mendeteksinya gimana? Kalau di post kita nanti bisa masuk ke menu complete book. Nanti kita bandingkan nih bit frekuensi dan bit volume dengan over frekuensi over volume. Kalau ternyata hasilnya jomplang banget, kemungkinan itu adalah fake order. Jadi kita complete booknya kita yang ordernya siapa. Kalau jomplang banget, kemungkinan dia adalah fake order. Tuh. Kemudian yang kedua melalui menu order query. Jadi ini justru malah enak. Dan ini kalau boleh saya bilang adalah salah satu kelebihan dari POS atau panel online sekuritas. Jadi nanti kita akan tahu order-order mana yang dibatalkan, order mana yang di-cancel, dan itu yang mana ketahuan di sini. Nah, jadi kita bisa mengetahui keberadaan dominan owner dari order query. Apabila nanti kita menemukan pola-pola yang tadi saya sampaikan di depan. Perhatikan nih angka ordernya, angka dannya, angka cancelnya. Perhatikan. Kalau membentuk pola tertentu, kemudian dia dominan owner di situ. Bandar di situ. Gitu kan? Apabila order itu bentuk angka bulat, besar, angka unik berulang, kemudian dia adalah dominan owner. Sebelum kita praktek, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu juga ada kelas privat
Yaitu di sini nanti ini cocok untuk siapa saja, mulai dari awam, orang awam sekalipun, dari yang sudah trading pun nanti kita bisa memberikan sudut pandang berbeda. Kenapa privat di Profita? Karena yang pertama waktunya fleksibel dan one on one. Satu mentor, satu peserta. Nanti waktunya fleksibel, bisa janjian. Kapan mau ketemuan nih? Kapan mau Zoom bareng nih? Gitu kan. Kemudian yang kedua, jaminan bisa analisa hingga cuan. Kita jamin ada garansinya. Materinya berupa video yang nanti diulang-ulang. Materi videonya pendek-pendek, mulai dari 2 menit sampai paling panjang 12 menit. Jadi bisa dipelajari sambil santai, sambil masak, mungkin bagi ibu rumah tangga, sambil nyetir, bisa didengarkan mungkin, gitu kan, bisa ditonton di mana saja karena pendek-pendek. Kemudian nanti sesi mentoringnya itu akan direkam dan rekamannya akan diberikan kepada peserta. Kemudian yang kelima, ini yang paling menarik, ada garansi uang kembali 100% apabila Sobat Profita yang sudah ikut privat kok sampai tidak bisa analisa hingga cuan, maka uang kita kembalikan utuh 100%. Demikian sekilas iklan ini, gitu kan. Kita lanjutkan praktek yuk. Jadi sebelum praktek, nanti kita masuk ke menu pos, itu seperti ini menu complete book-nya. Nanti ini kita perhatikan bid offer-nya, di sini ada bid volumenya dan over volumenya. Ini kalau jomplang banget, kemudian itu adalah fake order. Jadi jangan dipercaya begitu saja. Kemudian di order quick wheel enak lagi, jadi nanti seperti ini kodenya, nanti contoh ini adalah kode untuk nulis kode saham, kemudian ini adalah harga yang mau kita lihat, kita analisa, kemudian di sini pilihannya bid offer, kita mau ngeliat yang bid atau mau yang offer, yang beli atau yang jual, kemudian di sini ada all, nah ini pilihannya ada cancel dan view yang antri. Nah asiknya di sini nih, gitu kan, yang cancel siapa aja yang cancel nih, yang fake order siapa saja. Adakah angka-angka gede di yang fake order? Ketahuan nanti di situ. Nah, ini jadi contoh. Kemudian ini adalah nomor order yang bawah ini. Kemudian ini waktunya. Kapan kita lihat, kita bisa lihat kapan order itu diinput. Nah, nanti dari sini kita juga bisa menentukan pola waktu order. Ada yang detiknya sama. Ada yang setiap jam 10 lebih 10 detik misalkan. 11 lebih 10 detik misalkan. Ada nanti di situ. Kemudian statusnya ini sudah cancel dan atau PW, volumenya berapa, yang diorderkan, diinputkan, yang sudah kejadian berapa, sisanya berapa. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari pos dari Panin Sekuritas. Jadi kita bisa tahu nih yang fake order siapa saja ketahuan dari sini. Cuman tidak ada kode brokernya, karena memang kode broker sudah ditutup, gitu kan? Nah, apabila nanti kita menjumpai order baik itu yang dibatalkan maupun yang cancel maupun yang dan itu order besar, misalkan masing-masing 50.000 lot, maka kemungkinan ini adalah dominan owner. Kemudian apabila memiliki pola tertentu, baik itu waktu, jumlah lot, itu kemungkinan juga orang gede, bukan retail biasa. Nah, kita akan praktek. Nah, jadi seperti ini teori dasarnya, nanti kita silakan untuk mulai praktek. Demikian video ini semoga bisa dipahami. Nanti untuk praktek kita akan bikinkan sesi berikutnya biar nggak kepanjangan video ini. Nanti kita kasih judul video praktek fake order. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa lihat dulu kolom deskripsi karena ada beberapa informasi penting di sana. Semoga bermanfaat. Wassalam.